Perjalanan kali ini kami akan mengajakmu mengarungi tempat kelahiran kami, di mana perjalanan ini tak hanya menyuguhkan bentang alam yang menakjubkan dan budaya yang melekat di masyarakat, tetapi tempat ini juga menyimpan sebuah mahakarya yang luar biasa, yang dikenal sebagai garis imajiner sumbu filosofis Yogyakarta, yang menyuguhkan sebuah sajian penuh makna serta merupakan keselarasan antara alam, manusia, budaya, sejarah, tata kota, dan sang pencipta. Perjalanan di awal tahun 2025 ini, kami tidak hanya mengunjungi tempat wisata yang indah, akan tetapi kami juga membawamu menikmati Yogyakarta dengan cara yang berbeda. Inilah perjalanan luar biasa tim road trip pergi keluar kali ini. Selamat datang di daerah istimewa Yogyakarta. Pantai Parangkusumo merupakan awal perjalanan kali ini. Halo sedulur, jumpa lagi dengan kita tim road trip pergi keluar. Dan kali ini kita beda dari biasanya, Patrick. Apa tuh, Kang? Kita akan trip di kota kita tercinta, Yogyakarta. Yogyakarta istimewa. Terus perjalanan ini juga sangat istimewa, Patrick. Apa tuh, Kang? Karena kita akan mengikuti rute sumbu filosofi Yogyakarta yang sudah terkenal, yang sudah tercatat di Warisan Budaya Nasional UNESCO. Apa itu sumbu filosofi Jogja, Patrick? Sumbu filosofi Jogja apa, Kang? Jelasin dong, Kang. Sumbu filosofi Jogja adalah garis imajiner lurus yang dari sisi selatan, yaitu pantai tempat kita berdiri, terus tengah itu Panggung Rapia, Keraton, Tugu Golo Gilig, dan akhirnya nanti akan ke Merapi. Yaitu melambangkan perjalanan hidup manusia. Sekarang kita ada di mana nih, Kang? Sekarang kita berada di pantai laut selatan. Tepatnya di Pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo itu ada sebelah barat Pantai Parangtritis. Dan di sana juga nanti di Pantai Parangkusumo ini ada tempat-tempat bersejarah, Patrick. Spiritual ya, Kang? Iya, tempat spiritual. Nanti kita ke sana. Ingin tahu lebih lanjut? Ikuti kami. Salam Rahayu. Sekarang saya berada di kawasan Pantai Parangkusumo. Dan di pantai ini sering dikunjungi orang, itu terutama di malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, dan malam 1 Suro. Dan ada upacara adat dari Keraton Yogyakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta juga untuk melaksanakan labuhan di tempat ini, Lur, di pantai sebelah sana. Dan di malam itu juga di sini ada juga wisatawan yang mengadakan acara meditasi, berdoa, dan juga menonton pertunjukan kesenian lokal yang ada di dalam sana. Ada wayang dan lain sebagainya. Jangan lupa setiap malam itu datang ke sini, ramai. Di belakang sana itu ada beberapa pendopo. Di sana nanti ada cepuri dan ada masjid juga. Nanti kita akan ke sana ya. Dan yang spesial di pantai ini adalah terdapat sebuah bangunan bernuansa keraton yang dikenal dengan cepuri.
Tempat ini mempunyai cerita sejarah penting berdirinya Kerajaan Mataram. Menurut cerita lur, dulu itu Panembahan Senopati waktu akan mendirikan Kerajaan Mataram itu bermeditasi, dan tempatnya berada di sini salah satunya. Dan kedua batu tersebut untuk tempat duduk, yang satunya adalah Panembahan Senopati dan yang satunya untuk duduk Kanjeng Ratu Kidul. Tempatnya berada di dalam sana. Dan untuk malam-malam tertentu, Patrick, di sini itu banyak sekali orang yang datang masuk, tapi harus izin sama juru kunci untuk berdoa di dalam sana. Di area Parangkusumo ini lur, bukan hanya wisata religi, tapi juga ada wisata jeep. Tapi kali ini kita nggak naik. Pokoknya tempat ini beda banget ya, Pat. Beda banget. Dan kita pasti akan lanjut. Lanjut, gas. Gas. Di belakang kita ini gumuk pasir. Nah, gumuk pasir itu biasa dipakai priwet. Terus dari sini juga bisa naik jeep, masuk treknya masuk ke dalam apa? Dalam gumuk pasir. Terus nanti juga jeepnya itu sampai ke pinggir-pinggir pantai. Ini keren sekali. Tapi kita kali ini tidak naik jeep di sini. Nanti ada satu jeep sendiri. Sebelum melanjutkan perjalanan melintasi garis imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta, belum lengkap rasanya apabila tidak mencicipi lezatnya seafood hasil kekayaan alam Laut Selatan Jogja ini. Dan kami pun menuju The Muara yang letaknya berada 6,5 km arah barat pantai Parangkusumo ini. Di sini bersama teman-teman tim road trip akan makan pagi, sudah tersedia. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar makanan ini barokah dan menyehatkan. Berdoa mulai. Amin. Dek Patrick, di tempat makan The Muara ini apa yang kamu rasakan, Dek Patrick? Yang aku rasakan ini pertama kali ya kesini. Untuk vibes-nya sih keren, view-nya bagus, langsung ke muara sungai apa? Opak ya Kang? Sungai Opak. Terus di sini juga ambience-nya cocok banget buat keluarga yang mau makan di sini, keluarga atau teman-teman bisa makan di sini. Terus juga pelayanannya juga bagus. Terus di sini juga ada perahu. Ada perahu juga yang bisa disewa dengan tarif 20.000 per orang ya. Terus ada mainan jungkat-jungkit yang tadi kita main gitu. Ada perosotan buat anak-anak. Tapi kan tadi Patrick suka yang genjatin ya. Seru banget. Yang goyang-goyang. Oke. Jadi ada menu itu apa? Kita pesan apa tadi? Kerapu bakar. Kerapu bakar. Terus Cumi. Ya, ada kerang. Wah, kerang ada ini.
silahkan dicicipi Mari teman-teman. kita coba ya. Sebelum melanjutkan ke titik sumbu filosofi selanjutnya, kami berbelok arah lagi menuju tempat yang tak boleh terlewatkan. Karena tempat ini syarat akan sejarah dan merupakan pesarian Raja-Raja Mataram, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, serta Kasunanan Surakarta yang terletak di Pajimatan, Imogiri, sisi timur Kabupaten Bantul. Jalan menuju ke makam Raja-Raja Pajimatan Imogiri. Kita sudah hampir sampai, Lur. Nah, ini kita langsung di bawah makam Raja-Raja Imogiri. Nah, ini mobil dan motor bisa parkir di sini. Nanti kita tinggal jalan naik anak tangga yang jumlahnya banyak sekali. Akhirnya, Lur, kita Patrick sudah sampai di makam Raja. Ya, makam Raja Imogiri yang beralamat di Imogiri, Bantul, Yogyakarta ya, Pet ya. Terus kita naik sampai ke atas sini. Ini namanya Bukit Merak, Pet. Jadi namanya Bukit Merak. Itu perjalanannya melewati trap tangga. Jumlahnya 409, Pet, tadi. Banyak banget ya, Kang? Banyak banget. Itu ada filosofinya loh, Pet. Iya, gimana, Kang? Artinya jumlah 409 itu manusia dikandung dalam rahim ibunya itu sekitar 409 hari, artinya begitu. Dan dari salah satu anak tangga ini ada artinya juga. Apa tuh, Kang? Menurut cerita, Pet, itu dulu ada seorang pengkhianat, Pet. Jadi salah jasadnya atau bagian tubuhnya itu ditanam di bawah tangga sini. Serem juga ya, Kang? Jadi seorang pengkhianat itu mungkin itu tidak ada harga dirinya, diinjak-injak oleh pengunjung peziarah di sini. Dan perlu diketahui, Pet, bahwa makam raja ini itu dibagi menjadi dua. Apa itu? Yang sebelah kanan kita itu sebelah barat, yaitu untuk makam raja-raja Kasunanan Surakarta. Sedangkan yang berada di sebelah timur itu untuk pemakaman Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Pet. Dan juga tempat ini dibagi menjadi 8 kompleks atau 8 astana. Itu salah satunya adalah Astana Sultan Agung dan masih banyak lagi. Suasana di sini bagaimana, Pet? Sangat sejuk. Di sini banyak hamparan hutan hijau, terus view-nya langsung bukit-bukit Imogiri. Jadi keren banget. Betul, sejuk karena di sini mungkin ya, Pet, ini tempatnya orang-orang nomor satu ya, tokoh-tokoh pahlawan nasional, tempat raja. Jadi ditempatkan di Imogiri. Imo itu juga ada artinya, Pet. Apa tuh, Kang? Imo artinya awan, Giri artinya gunung. Jadi seakan-akan gunung yang berawan. Berawan itu awan kan tinggi. Iya, awan tinggi. Iya, Imogiri, puncak Merak atau Bukit Merak. Keren ya Itu filosofinya. ada di atas sana tempat pemakaman Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pet. Sekarang saya berada di salah satu anak tangga, yaitu tempat ditanamnya seorang pengkhianat, yaitu Tumenggung Indronoto, pengkhianat kerajaan waktu itu. Jadi salah satu bagian tubuhnya itu ditanam di bawah sini, tepat di sini. Nek mlebu mboten pareng ngoten mending mboten pareng. Mangke pakaian iki. Sewane pinten, Pak Di? Gas 12.000 satu kastel Kastel. jiket, jarik, Nggih. serjan. Nah, kangge Putri sami. Putri sami Enggak kemben iki. ben nggih. Jadi kalau ingin masuk ke makom
Sultan Agung atau makam raja lainnya juga diwajibkan memakai pakaian Jawa, pakaian adat Jawa, gageret ayujo ya gitu. Ayujo sakit, Solo sakit. Solo sakit. Terus kalau yang cewek itu memakai kemben, kalau cowok memakai bangkon, surjan, sama jari ini. Di sini disediakan dengan sewa 15.000 per satu setel. Halo Lur, jadi sekarang di belakang saya ada 4 gentong besar, gentong atau tempayan yang dikuras setiap bulan Suro. Hanya satu pertanyaan, Sultan Agung dari Indonesia ke Mekah itu naik apa? Kok setiap Jumat sholatnya di Mekah? Okay. Tanahnya bau harum. Mulane kabeh presiden mesti rene. Okay. Tapi Islamnya sini, Islam kejawen. Okay. Jadi segala agama rene kabeh. Engko nak pertama memang buka kan semua manusia kan tak lepas dari dosa. Okay. Nomor 1 nyun ke ngapura seyang. Okay. Baru permintaannya, ya Allah kaya kabeh presiden apa ya Tuhan, berilah karomahnya yang Sultan Agung meluber kepada saya untuk mimpin rakyat. Iki tembok, iki apa? Allah batu nisan. Okay. Sebelah kiri lubang anak kok. Anu tanah disedot ngono 7 kali. Terus sesudah kuwi baru engko mundur ta soalnya tamune akeh. Ya Allah apa ya Tuhan, berilah karomahnya yang Sultan Agung meluber kepada saya untuk mimpin rakyat. Dene iki kabeh agamane tergantung agamane dhewe-dhewe. Yang pertama ya kuwi karomah. Karomah itu kesaktian, kepanjangnya yang semua. Sekarang kita berada di salah satu astana atau kedaton yang ada di makam Raja Imogiri ini, Pet. Dan tempat ini baru saja dibangun karena tahun lalu itu di sini tempat sini pernah longsor dan ini bangunannya baru. Dan astana ini belum dipakai. Ini untuk mempersiapkan atau dipersiapkan untuk pemakaman raja besok. Melewati Jalan Parangtritis, kami menuju ke Panggung Krapyak yang merupakan bagian dari sumbu filosofis Yogyakarta yang memiliki makna tinggi dan mendalam dalam kehidupan, serta merupakan situs warisan budaya. Oke Lur, sekarang kita sudah berada di Panggung Krapyak dan ini Lur termasuk wilayah garis imajiner sumbu filosofi Jogja. Terus Dek Patrick, mengenai sedikit singkat mengenai Panggung Krapyak ini bagaimana menurut kamu? Nah, Panggung Krapyak ini pada zaman dulu merupakan hutan lebat dan merupakan salah satu tempat berburu para keluarga keraton.
Dan Panggung Krapyak ini juga menjadi pos penjaga atau pos pengamat untuk menjaga daerah selatan keraton. Dan yang terakhir, Krapyak ini juga merupakan salah satu bagian terpenting dari sumbu filosofi. Yang jelas di tempat ini, khusus di Panggung Krapyak itu filosofinya adalah lahirnya manusia sejak lahir terus sampai dengan menikah ya, Pet, iya, ya. Betul. Melanjutkan perjalanan sumbu filosofis Yogyakarta selanjutnya ke arah utara, kita akan mendapati alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Dari Panggung Krapyak tadi lur, kita itu jalan ke utara lurus melewati Plengkong Gading. Ke utara itu ada alun-alun kidul, dan di belakang saya ini lur, ini adalah Sasana Hinggil atau dulu sebagai tempat latihan perang ya, dan didirikan oleh Hamengkubuwono ke-1. Dan tempat ini juga termasuk sumbu filosofi Yogyakarta atau garis imajiner Yogyakarta. Sekarang kita sudah berada di alun-alun kidul Keraton Yogyakarta. Di sini lur, ini sore hari ya. Tapi kalau malam di sini tuh ramai sekali. Sekitar alun-alun selatan ini kalau malam itu banyak sekali penjual street food. Banyak sekali becak yang diberi hiasan, banyak sekali odong-odong, dan kita bisa bermain di sini sambil tiduran, gelar tikar. Dan yang lebih unik lagi, di belakang saya ini ada namanya pohon beringin 2. Itu namanya supit urang ya, supit urang. Dan dipercaya bagi masyarakat lokal sini, masyarakat Yogyakarta khususnya, bila kita bisa melewati kedua pohon beringin tersebut dengan mata tertutup, bisa melewati di sini tengah, itu semua cita-citanya akan terkabul, akan dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa. Kita mau mencoba melewati pohon beringin dengan mata tertutup. Sewanya cuma dengan harga Rp5.000 aja. Ayo kita coba, Kang. Oke, mari coba ya. Yuk, berdua. Ayo. Kita pembuktian siapa yang hatinya tulus ya. Ayo kita buktikan. Buktikan, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ingsun arep mlaku. Ternyata hatinya Kang Marno bengkok guys. Hatinya tidak suci, jadi nggak bisa melewati pohon beringin di tengah-tengahnya. Stok naik. Stop, terus buka, kayak lihat. Anda di mana? Wah. Renceng lur. Ternyata hati saya masih kotor lur. iya, hatinya Kang Marno belum bersih, belum suci dari debu ya, jadi tidak bisa melewati pohon beringin ini di tengah-tengahnya, nggak bisa. Pasti melenceng jalannya ya. Ya, seperti itulah. Boleh dicoba lur. Kalau bisa lolos hebat. Berarti kalau bisa lolos hatinya suci. Melencengnya lebih buruk. Oke, stop. Buka. Itu yang sangat kotor, Patrick itu melencengnya jauh. Nah, Patrick itu melencengnya semakin jauh, itu semakin tidak suci hatinya. Kenapa Anda melencengnya jauh sekali? Gak tau nih, kayaknya didoain Kang Marno buruk nih kayaknya.
ternyata tidak mudah lur. Melewati kedua di antara kedua pohon beringin itu dengan mata tertutup. Emang lebar, tapi saya tadi punya keyakinan bisa masuk dan lolos dengan selamat, Bet. Kamu bagaimana? Aduh, aku juga awalnya kayaknya lurus, kok tiba-tiba ada rumput. Saya melenceng jauh. Ternyata hati kita kurang murni ya. Tapi mending saya, Bet. Saya melencengnya sedikit, kamu melencengnya jauh, itu berartinya lebih kotor kamu. Itu pembuktian hasilnya seperti itu, teman-teman. Iya, punya saya bengkong sekali. Bengkong sana. Tersesat ke yang ribun-ribun, Metrik. Yang lebat-lebat. Jangan kasih kode pokoknya. Jangan kasih kode. Terus. Wes. Oh, lurus ini yang. Iya. Ora iso kowe. Ragu kowe. Ragu kowe. Ketawane Kang Marno bikin ragu. Tapi kita bisa. Tapi bener. Wow, kita dan Robi bisa lurus sampai di tengah pohon beringin ini. Lah, kamu bengkong. Yoga, saya sampai sini kok. Kamu bengkong. Ini posisinya hati saya sedang bersih, jadinya bisa menuju ke tengah-tengah pohon beringin ini, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ya itulah, kan kelihatan juga Kang Marno itu ya seperti itu. Karena waktu sudah menjelang sore hari, perjalanan melintasi Sumbu Filosofis Yogyakarta akan kita lanjutkan esok hari. Namun sebelum itu, kami akan mengunjungi Komplek Masjid Gede Mataram yang berada di Kota Gede. Sekarang kita sudah berada di depan Masjid Gede Mataram, Kota Gede, Lur. Di sini masjid ini didirikan oleh Panembahan Senopati, dan di samping Masjid Gede ini juga ada makam, yaitu makam Ki Gede Pemanahan, makam Panembahan Senopati, dan juga makam Hamengkubuwono yang kedua, juga makam-makam Raja Besar Mataram lainnya. Mengenai bangunan masjid ini ada dua unsur ya, karena waktu itu waktu pembangunan Panembahan Senopati melibatkan dua agama. Yang bangunan utama itu dibangun oleh warga atau masyarakat Islam waktu itu, sedangkan yang untuk pagar dan sekelilingnya ini dibangun oleh warga-warga yang beragama Hindu. Ini bentuk akulturasi budaya waktu itu. Di samping sebelah kiri saya ini ada pohon besar, ini pohon sawo kecek, Lur. Dalam filosofi Jawa bahwa pohon sawo kecek ini artinya mengajak kita untuk bertindak baik. Kecek artinya becek atau berbuat kebaikan. Jadi luar biasa. Orang zaman dulu itu menanam atau menempatkan sesuatu itu pasti ada arti tertentu yang artinya lebih baik tentunya. Jadi intinya bahwa cagar budaya di Komplek Masjid Kota Gede ini mengandung arti yang luar biasa untuk pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan, agama, yang pasti pantas untuk kita lestarikan bersama. Mantap, beda banget. Waktunya ngopi karena kami suka. Sekarang kita sudah berada di Luwak Mataram yang berada di Kota Gede Yogyakarta, loh.
Di depan saya ini ada biji kopi asli dari di depan, tampak ada hasil dari kotoran luwak itu ada di depan. Terus ini sudah dibersihkan seperti ini. Ini kopi Arabica. Nanti kita rasakan bersama bagaimana sensasi minum kopi luwak asli. Di kedai kopi luwak Mataram Kota Gede ini, Lur, tersedia kopi asli, kopi luwak asli. Luwaknya juga ada di depan sana. Dan di sini saya pesennya kopi asli luwak, kopi hitam. Ini ada bonus kue. Terus cara minumnya, ini kita ngeletes gula Jawa. Nah, ngeletes, bagus terus. Mantep, beda banget, kemepiar. Aduh. Tadi aku pesen makanan tradisional di sini. Rekomendasi di sini salah satunya yaitu bakmi Jawa goreng. Dan aku pengen coba dulu gimana ya rasanya. Bumbunya gimana? Bumbunya pas banget semuanya. Perfect. Dari rasa gurih, manis, pas pokoknya. Wajib coba. Penginapan dalam gamelan yang dekat dengan alun-alun Kidul Jogja menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi sedulur semua yang ingin merasakan menginap dengan nuansa heritage. Sekarang kita sampai di penginapan, namanya Dalem Gamelan. Di penginapan Dalem Gamelan ini lokasinya itu tidak jauh dari alun-alun Kidul, dekat juga ke Gudeg Wijilan. Besok kita akan ke sana. Terus pokoknya dekat sama alun-alun Kidul. Masih di area Kecamatan Keraton, Jogja. Nah, ini di ruangan ini yang pavilion atau family room. Ini harganya per day-nya atau per night-nya itu 600 ribuan. Nah, bisa diisi 4 orang dewasa. Terus di sini ada meja 1 set kursi. Kita bisa ngopi wedangan sambil nonton TV. Saya suka sekali. Terus di sini juga ada meja makan. Meja makan ada koleksi gelas cangkir klasik. Ini sangat keren sekali konsepnya, karena ini ya memang bangunan sudah ada dari dulu, jadi konsepnya heritage klasik gitu. Nah, masuk ke kamar sini, kamar utamanya yang family room, ada 2 bed besar, ini bahkan bisa 3 orang sih. Nah, ini yang sini ada 1, yang sini ini nanti kita tidur di sini berasa sultan, berasa jadi sultan, bisa tidur di sini. Ada lukisan, saya suka sekali lukisannya, keren sekali. Karena saya pencinta lukisan, apalagi lukisan seperti itu, suka sekali. Ini juga ada lukisan bunga. Terus ada 1 almari, 1 almari ini cukup besar ya. Almarinya klasik. Saya harus pelan-pelan membukanya. Suaranya cukup luas jalannya. Saya takut ini bisa. Tuh, cukup luas. Almari klasik, keren. Serba klasik di sini. Dan di sini juga ada perlengkapan minum, konsol, kotak dan lain-lain. Dan tadi kita sampai di sini, kita itu diberi welcome drink. Jadi kita bisa milih kopi atau teh. Seperti itu. Dan terus kita lanjut ke, ini bukan ke balkon ya, tapi ini ke toilet atau kamar mandi. Luar biasa loh ini kamar mandinya. Toiletnya duduk, ada kaca, ada wastafel, tisu, terus perlengkapan mandinya lengkap, ada water heater, ada shower, lengkap banget pokoknya.
keren. Nah ini kalau dibuka itu ada view-nya keluar gitu loh. Nggak tahu sih, besok pagi coba kita buka di sini. Ini menginap di dalam gamelan ini apa ya, kesannya itu klasik, terus elegan gitu loh. Setiap sudutnya terus ornamen-ornamen hiasan interiornya itu banyak banget, dan saya melihat beberapa interior itu yang mewah gitu, nggak murah ya. Rasanya pokoknya kayak jadi sultan menginap di sini itu. Keren sekali, recommended banget pokoknya. Nah, jadi nanti kita tidur di sini 4 orang. Saya, Mas Adi, Robi, sama Kang Marno, dan si Patrick. Seperti biasa, Patrick tidur sendirian di room standar yang harganya per day-nya itu 300.000. Terasa menjadi warga dalam keraton. Sentra Gudeg Wijilan ini lor berada di sebelah timur alun-alun utara. Jadi di sebelah timur alun-alun utara itu ada pelengkung, jalan masuk ke selatan itu namanya Pelengkung Wijilan. Masuk saja di situ, nanti sudah ada deretan penjajah gudeg asli Yogyakarta yang sangat terkenal. Di sini Gudeg Wijilan, mantep, beda banget. Yes, Madang. Menyambut hari kedua ini, kita awali dengan sarapan gudeg Wijilan yang merupakan salah satu kuliner khas Yogyakarta. Gudeg di Wijilan ini beda dari gudeg-gudeg yang lainnya. Ini rasanya seperti belundu. Ini adalah mungkin parutan kelapa. Terus rasanya itu cenderung manis, jadi cocok banget untuk sarapan pagi. Karena warga Jogja itu suka yang manis-manis. Dan di sini saya pesen ini ada tempe dan dada. Karena apa ya? Saya suka dada karena dagingnya banyak. Terus yang lebih khas di sini itu gudegnya itu ada gudeg yang basah, ini gudeg basah, dan ada gudeg yang kering. Gudeg yang kering itu bisa awet sampai 3 hari, bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh. Karena sejak dulu ya gudeg Wijilan ini terkenal sejak tahun 1942, tepatnya di sebelah timur alun-alun utara. Lembut, mantap. Melanjutkan tujuan utama perjalanan Sumbu Filosofis Yogyakarta, kami masuk ke Kedaton yang merupakan bagian dalam Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, yang terbuka untuk umum dan selalu ramai dikunjungi wisatawan. Dengan tiket masuk Rp15.000 untuk pengunjung domestik, kami dapat masuk ke dalam komplek Kedaton ini. Sebuah keselarasan yang harmonis kehidupan manusia, budaya yang lestari, serta berbagai koleksi keraton menjadi saksi sejarah panjang Keraton Yogyakarta dan menjadi salah satu bagian penting terciptanya Yogyakarta yang kita kenal hingga saat ini. Membuat hati ini sangat terkesan dan mengagumi betapa kayanya bumi Nusantara ini. Halo Lur,
sekarang kami berada di Keraton Yogyakarta. Tadi kita masuk ke sini melewati jalur barat, alun-alun utara. Dan untuk masuk ke sini harga tiketnya sebesar 15.000 untuk domestik. Dan suasana hari ini cukup ramai, mungkin memasuki musim liburan juga. Untuk para pelajar juga di sini banyak studi tour. Halo Lur, sudah kita melewati pintu masuk. Di sebelah sana sudah disambut oleh abdi dalem yang memakai pakaian adat abdi dalem Keraton Yogyakarta, disambut dengan sangat ramah. Sesudah itu masuk sebuah bangsal, di situ ada abdi dalem sedang memainkan alat musik gamelan. Dan juga di sana tadi saya lihat beberapa pusaka berwujud gamelan, ada Kyai Nogowilogo, Kyai Guntur Madu. Terus yang jelas lo masuk ke sini itu tidak diperbolehkan memakai topi, terus memakai payung, kacamata hitam, memakai blangkon pun tidak boleh. Saya tadi pakai blangkon disuruh lepas sama abdi dalemnya karena tidak lengkap. Kalau berpakaian lengkap adat, pakai surjan, pakai jare, gagrag ayu Jogarta itu diperbolehkan. Dan suasana di sini sangat segar sekali di bawah pohon-pohon yang rindang. Juga tampak arsitektur Jawa yang begitu megah, yang begitu estetik. Pokoknya beda banget Lur. Ayem rasanya, tentrem nang ati, luar biasa. Wajahnya glowing. Ini rap. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Kalau kemarin kita berada di alun-alun kidul Keraton Yogyakarta ini Lur, sekarang saya berada di alun-alun utara. Di belakang saya ini alun-alun utara, tampak terhampar pasir yang putih. Ini pasirnya dari pasir pantai selatan, dan ini sedang dipagar, jadi tidak boleh masuk ya, karena ini termasuk warisan cagar budaya. Dan tepat saya berdiri ini Lur, ini termasuk garis imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. Dan di depan saya ini adalah 0 km yang kira-kira dari saya berdiri sekitar 200 meter. Dan terus ke utara lagi nanti Malioboro. Dan tampak di sana sebelah selatan pohon beringin itu Keraton Yogyakarta yang sangat megah, luar biasa. Beda banget Lur. Semangat perjalanan ini akan kita tambah lagi dengan sejenak menikmati kopi di 0 km Cafe yang menjadi pilihan kami karena terletak strategis tepat di titik 0 km kota Yogyakarta. Dan sekarang kita berada di Cafe 0 km ya. Saya pesennya fisik tea. Mantep, sahdu, dan di sini ditemani burung-burung itu sambil ngoceh. Kok ramu ini mana? Sama Adik Patrick. Burung-burung. Nah ini burungnya. Burung-burung. Kok Suaranya gimana Kang? kuik 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 kuik. Suara kuik 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 kuik. Selain budaya yang kental, tata kota dan bangunan-bangunan bersejarah menambah kesan menakjubkan dan magis yang menarik minat siapapun untuk datang ke sini.
Patrick, sekarang kita berada di 0 km Yogyakarta, Hadiningrat, Patrick. Iya, betul kan. Nah, di sekitar sini itu trik luar biasa. Di belakang kita itu adalah 0 kilometernya. Dan di sekeliling 0 km ini ada apa, Patrick? Ada di belakang ini ada Bank BNI, terus ada gedung Agung. Nah, terus ada Monumen 1 Maret, ada Benteng Frederik juga, ada terus kantor ada apa nih, Kak? pos. Kantor pos. Dan semua itu gedung-gedung cagar budaya. Arsitekturnya gimana nih, Kak? di sini, Kak? Arsitekturnya yang jelas arsitektur itu kombinasi zaman Belanda. Kolonial. Kolonial ya. Suasananya di sini cukup ramai karena di sini salah satu spot yang favorit lah di Jogja. Apalagi kalau malam hari cuaca betul. bagus itu di sini ramai sekali. Ramai, banyak orang nongkrong, ada orang nyanyi, ngamen. Kadang di depan sini, di depan Monumen Serangan Umum 11 Maret ini di hari Selasa Wagen lah, malam Selasa Wagen itu ada pementasan seni. Seni-seni lokal dari Yogyakarta yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan biasanya di sini acaranya pentas Selasa Wagen namanya. Suasananya di sini semilir ya, silir. Ya lumayan padat juga lalu lintasnya. Walaupun mendung, tetap tapi sahdu. Beda banget ya, beda banget lah. Andong di Jogja itu satu kuda yang menarik. Andongnya itu pakai 4 roda yang ditarik oleh satu kuda. Ada juga Pasar Sore Malioboro yang di dalamnya banyak barang-barang rare. Salah satu toko batik terkenal di Jogja, Hamzah Batik, miliknya Raminten. Sekarang kita berada di Malioboro, Lur. Di Malioboro, Lur. Ini sore hari ini ramai sekali, apalagi kalau malam hari. Malam hari libur. Hari libur itu ramai banget. Sering ada pertunjukan kalau malam itu di sini sepanjang jalan Malioboro. Dan di sini pedagang-pedagang kaki lima itu direlokasi. Di sebelah sana teras Malioboro 1. Terus juga di ujung sana ada teras Malioboro 2. Di sana itu banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima menjajakan berbagai macam produk lokal Jogja. Ada batik, ada kalung, gelang, juga aksesoris-aksesoris yang sangat menarik tentunya. Wow, juga ada kuliner. Sambil menikmati indahnya Malioboro tercinta ini, kita bisa menikmati kuliner khas Jogja. Ono wedang ronde, ada bajigur, ono gudeg komplit-plit. Oke, apapun tersedia di sini. Mantap. Halo Lur, sekarang aku berada di depan teras Malioboro. Ini merupakan tempat untuk beli oleh-oleh. Ada yang unik nih di sini, yaitu ada pameran seni dari daur ulang dari sampah. Di sana juga ada panda, itu kayaknya dari bubble wrap. Karena Jogja ini merupakan kota seni, jadi banyak seni di sini yang bisa dieksplor. Oke, sedulur, kita di sini di depan teras Malioboro ketemu saudara kita yang dari Kalimantan itu datang ke Yogyakarta. Namanya Bu siapa, Bu? Ibu Nur Laila. Bu Nur Laila ya. Iya, Terus Nur Laila. bapaknya? Suaminya Pak Munadi. Pak Munadi. Beliau itu datang ke Yogyakarta itu ingin menikmati sesuatu. Apa yang Ibu rasakan, Bu, sesampainya di Jogja? Pertama kuliner, kemudian ini jajan. Pertama membesuk orang tua. Membesuk orang tua. Ya, terus? Ya, terus
Kalau kesini ya pasti ya lihat cenderamata-nya, kulinernya, terus juga ini yang pasti suka jajan-jajan pakaiannya lah kalau ada. Kalau boleh tahu kuliner yang menarik di Jogja itu apa, Bu? Oh, yang menarik kalau Bapak sih pastinya tongseng, sate kambing, itu, gulai kambing. Kalau saya sih biasa pecel lele. Pernah gitu, merasakan gudeg? Pernah. Oh ya, gudeg di sini nikmat, Bu. Nikmat. Kalau orang-orangnya bagaimana, Bu? Orang-orangnya ya terkenal lah kalau orang Jogja ramah-ramah. Alhamdulillah. Ya masih. Senang sekali ya datang ke sini. Yang pasti ya kalau ke tempat wisata, kemudian ini ke tempat apa namanya kalau gini? Ini tempat belanja-belanjanya, ya belanja-belanjanya. Ya, oleh-olehnya, Hmm. batik-batiknya keren-keren sekali. Alhamdulillah. Saya tahun kemarin juga ke sini. Antar anak besok anaknya. Ini hari ini setelah dari Jogja nanti mau ke Malang. Mau ke Malang jenguk ya, Bu, anak. ya. Ya. Pokoknya Jogja jangan sampai dilupakan ya, Bu, ya. Ya, ini yang pasti ini. Nah, bagi setiap orang yang pernah tinggal di Jogja, setiap sudut kota di Jogja itu romantis. Romantis seperti Bapak Ibu ini. Iya. Terima kasih. Pasar Bringharjo salah satu destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Malioboro. Di dalam pasar Bringharjo ramai sekali. Banyak kain-kain, batik dan lain-lain. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat dan rintik hujan mulai turun menambah kesan syahdu. Dan perjalanan malam ini kita tutup dengan menghangatkan badan di warung Kelangenan Patang Puluhan Jogja yang berkonsep angkringan unik beda banget. Sedulur, sekarang kita sedang makan malam di warung Kelangenan. Di sini penyajiannya cukup unik. Tadi ambil sendiri mau menu yang apa, ini komplit ya. Contohnya seperti ini, ada nasi bandeng, ada sate kere, telur puyuh, juga ada nasi teri. Dan di sini juga disediakan bara untuk menghangatkan lauk-lauknya, bila menginginkan yang hangat. Diibiti dan lebih hangat, rasanya lebih nikmat dan ada sensasi tersendiri dan cukup unik. Kita lagi bakar-bakar, tapi ini bukan malam tahun baru ya. Bakar-bakar duluan. Ini satisfying banget dan unik banget karena kita bisa nyoba bakar-bakar langsung, jadi satenya tuh tetap hangat. Wajib datang sini. Coba ya satu nih sate. Enak. Trik, ya. Ini pesenannya siapa ini, Mas? Mas Adi nih. Oh, pesen susu segar ya, Mas Adi? Kok bentuknya aneh ya, Kang? Iya, bentuknya lucu nih. Ini gelasnya lucu, terus di lancipnya ini ada tempat. Apa itu, Kang? Ini ada sedotan untuk menyedot. Nah, ini mencu ini dan ini disedot di sini. Terus melenuk, nah metutuk, lucu. Mau coba gak, Kang? Mau coba gak? Enggak, itu Kenapa? geli. Nah, Mas Adi ada saja ini. Selamat pagi teman-teman. Di hari ketiga ini kita check out dari dalam gamelan. Buat informasi sedikit ya teman-teman, kalau dalam gamelan ini selain penginapan, karena konsepnya yang klasik Jawa seperti ini ya, khas keraton, khas Yogyakarta, tempat ini juga istilahnya bisa dipakai untuk syuting atau foto-foto private dan lain-lain. Tentunya harus izin sama ownernya gitu. Terus pagi ini
kita akan melanjutkan perjalanan nanti ke Tugu Yogyakarta. Setelah itu kita naik ke Merapi. Di Merapi kita akan berwisata adrenalin. Titik sumbu filosofis Jogja selanjutnya adalah Tugu Golong Giling atau Tugu Pal Putih dan juga merupakan ikon kota Yogyakarta. Halo sedulur, sekarang kita sudah berada di Tugu Golong Giling. Tugu Golong Giling itu dulu dinamakan Tugu Pal Putih ya, yaitu tugu ikoniknya Jogja. Nah, terus tugu ini berada di mana, Dek Petik? Tugu ini terletak tepat di perempatan Jalan Diponegoro, AM Sangaji, Mangkubumi, dan Jalan Jenderal Sudirman, Kang. Ya, luar biasa. Jadi para sedulur, bila datang ke Jogja, rasanya mungkin belum lengkap ya kalau belum datang di tugu sini ya. Tugu ini benar sekali. Luar biasa, karena tugu ini sebagai bukti sejarah atau saksi bisu sejarah perjuangan para pejuang untuk mempertahankan Indonesia, untuk mempertahankan Yogyakarta di kala waktu itu zaman penjajah ya, Pet ya. Mantap, mengandung filosofi yang sungguh luar biasa. Beda banget ya, Kang? Beda banget. Pokoknya cocok banget untuk nongkrong anak muda. Iya, betul sekali. Anak tua juga boleh kok. Anak tua. Perjalanan dari Tugu Golong Giling menuju keraton mewakili filosofi paran atau tujuan, yaitu perjalanan manusia menuju Sang Pencipta. Ini ada miniatur panggung Kerapyak, kita kemarin ke sana. Nah, ini searah lurus dengan Keraton Yogyakarta dan Tugu Pal Putih. Ada satu hal yang tidak pernah kita lewatkan dalam setiap perjalanan, yaitu soto. Namun soto kali ini beda banget. Lur, hampir aja kelupaan untuk makan ritual kita, yaitu makan soto. Sekarang kita bakal mencoba soto Brakot Mas Aan yang lokasinya terletak di Jalan Kaliurang kilometer 16. Kita bakal coba hari ini, so ikuti dan kita bakal coba rasanya kayak gimana. Di soto Brakot ini lur, kami semua pesen soto. Terus ini soto Brakotnya identik dengan ini tulang. Kami pesen kaki sapi besar sekali. Wow. Suka yang besar ya, Kang? Dek, saya suka sekali yang besar. Mantep. Brakot itu artinya cara makannya. Cara makannya itu di brakot alias dimakan tapi agak kasar gitu loh. Ini dimasukkan mulut, dicucrup. Ya, ini contoh cara membrakotnya seperti ini. Makan dengan cara dibrakot. Caranya mana, Kang? Mantep. Mantep deh, Patrick. Gimana rasanya, Kang? Mantep, legit, kenyal. Ini dagingnya kenyal. Terus sotonya gimana rasanya? Sotonya rasanya gurih, ada manisnya, asin, rasanya pas banget lah. Tenaga sudah terisi, saatnya menuju Gunung Merapi sebagai tujuan akhir kami.
dalam perjalanan garis imajiner sumbu filosofis Jogja ini. Memasuki kawasan wisata Merapi, kami satu mobil dikenakan tiket masuk Rp20.000. Sangat terjangkau dan recommended. Halo sedulur. Lur. Sekarang kita sudah sampai di Lavator Merapi. Baru aja sampai ya Pet, Iya, karena Kak. tadi ada hujan. Lumayan tadi lumayan hujan, nunggu hujan reda. Dan sekarang kita udah sudah sampai di cerah. tujuan ya. Iya. Di tepatnya Cuaca hari di ini lumayan cerah ya, Kak. di base camp Jeep Wisata TLCM. Betul. Nah, dan ini sedang persiapan ya, di belakang kita ini nanti. Kita Ini bakal teman naik ini. sahabat untuk nanti seru-seruan bareng Seruan. bersama tim road trip pergi keluar. Tur Merapi. Tur Merapi. Nanti jangan lupa kamu teriak ya. Wow, wow, gitu ya. Oke, mantap. Ikuti kami terus ya, sedulur. Mas Dito ini yang akan mengantar kita jalan-jalan hari ini Siap. Lavator Mari. Merapi. Mas Dito, Ya. kita mau kemana saja? Kita ke Museum Petilasan Mbah Marijan, Bangker Kali Adem, terus dilanjut ke Stonehenge, Museum Omahku Memori itu dilanjut ke Off-Road Kali Kuning. Ya, siap. Cuaca cerah. Dari tempat ini, kami akan naik jeep dengan tarif mulai dari Rp400.000 tergantung paket yang dipilih. Ayo! Jeep Land Cruiser menjadi pilihan kami karena cukup besar untuk kami naiki berlima. Sensasi naik Jeep Merapi itu beda banget. Ini ada goyangan-goyangan. Jadi yer angler. Wah, seru. Adrenalin. Wah, sedikit menguji adrenalin. Tapi saya sudah terbiasa karena sering goyang-goyang. Jadi wajar lah. Yang namanya hidup itu harus seperti ini. Kadang goyang, kadang landai, kadang tenang. Mbah Marijan, sosok terkenal akan pengabdiannya dalam mengemban tugas menjaga Gunung Merapi sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta. Halo sedulur, sekarang kita sudah berada di Petilasan Mbah Marijan. Di sini itu banyak sekali bukti-bukti dan saksi bisu dampak dari erupsi Gunung Merapi tahun 2010 ya. Mungkin sedulur sudah tahu lah figur sosok Mbah Marijan itu sosok yang pemberani. Beliau itu abdi dalam, juga penjaga Merapi yang diutus dari keraton untuk menjaga Merapi sendiri sampai dia sangat setia menjaga gunung ini, bahkan wafatnya pun berada di sini. Luar biasa tokoh Mbah Marijan. Dan di sana ada mobil ini dulu untuk mengevakuasi. Ini ada perkakas rumah tangga yang Sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan ya. tapi ini sebagai bukti lah dahulu bagaimana dahsyatnya Gunung Merapi. Halo Lur, sekarang di belakang saya banyak hasil dokumentasi dari kejadian Merapi. Di sini ada proses evakuasi dan ada foto wedus gembel juga. Dan situasinya cukup parah. Semuanya tergambar di sini. Nuansa menyejukkan udara pegunungan disertai jalanan berbatu menambah kesan alami di tempat ini. Segar sekali.
cuaca siang ini setelah tadi pagi hujan, sekarang Merapi cukup cerah, jadi kita bisa menyaksikan gagahnya Gunung Merapi. Halo Lur, sekarang kita ada di lokasi kedua, yaitu di mana Kang? Di Bangker Kali Adem. Iya betul. Cuaca di sini cukup cerah. Setelah tadi hujan ya sekarang cerah ya Kang. Alhamdulillah. Dan perlu diketahui ya Lur ya, Bangker ini dulunya dibuat untuk menyelamatkan untuk perlindungan warga masyarakat sini bila erupsi Merapi. Terus tapi karena waktu itu ya erupsi Merapi itu terlalu dahsyat ya, terlalu dahsyat. Jadi ada yang berlindung, 2 orang tidak selamat. Di atas Bangker Kali Adem Lur. Di sini kita masih bisa melihat gagahnya Merapi di atas sana. Syahdu sekali. Cuaca cukup bersahabat dan kita dapat menyaksikan keindahan Gunung Merapi yang gagah menjulang. Sekarang kita berada di titik paling utara Sumbu Filosofi Yogyakarta, yaitu garis imajiner yang membentang di antara pantai selatan, Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, Tugu Golong Gilig, dan akhirnya disinilah Gunung Merapi. Oke, jadi jarak Bangker Kali Adem dengan puncak Gunung Merapi sana itu jaraknya kurang lebih 4,7 kilo dari puncak Gunung Merapi. Jadi kita di Bangker Kali Adem itu wisata yang paling atas sendiri, dekat dengan Merapi itu. Ya. Jadi kalau naik lagi sudah tidak diperbolehkan? Oh, udah tidak diperbolehkan. Karena kan yang pertama itu Merapi masih aktif, yang kedua itu jalur pendakian udah hancur. Oh iya. Di Museum Omahku Memoriku. Apa itu? Kenangan masa lalu. Apa itu, Kang? Kenangan waktu masa lalu itu ada bencana erupsi dan ini sisa-sisanya disimpan di sini. Ada sepeda motor, ada kerangka hewan ternak, ada kandang, dan masih banyak lagi di dalam. Dulunya ini rumah. Dulunya ini satu rumah utuh, karena erupsi hancur dan semua barang-barang yang di dalamnya itu meleleh gitu. Nanti kita lihat-lihat di dalamnya, banyak benda-benda yang hangus dan meleleh. Museum Omahku Memoriku menjadi saksi betapa panasnya erupsi Merapi tahun 2010 lampau. Stonehenge. Kita lagi di Inggris. Nanti dari Inggris apa Yunani ya? Indonesia. Kita di Stonehenge. Ambuh karep mulai maca. Pokoke ngono kuwi, kita di Stonehenge Merapi. Jadi batu yang tertumbuk-tumbuk itu loh, berdiri tegak ini loh, batu-batu keras ya, tapi mirip di Eropa itu, tapi kita di Merapi.
Stonehenge salah satu tujuan yang instagramable di sini. Bila ingin melihat Stonehenge itu tidak harus pergi ke Inggris, Eropa. Di sini di Jogja itu ada. Di lereng Merapi itu juga ada replika Stonehenge yang tidak kalah menarik dengan di negeri Eropa sana. Batu-batu yang tinggi, berdiri tegak, terus di atasnya ada batu segini, sangat lumayan presisi. Wow. Keren banget untuk foto-foto, untuk video, untuk nyantai di sini. Suasananya seger, agak sepi. Di sana juga ada Stone Cafe, ya, bisa minum sambil menikmati suasana yang masih asri. Mantap, seger. Sama orang kesayangan. Wah, rekomendasi banget. Bisa, hihiha. Mantap, Lor. Adrenalin terpacu, saatnya masuk ke sungai. Ternyata sungai yang muncrat banget, Lur. Harus tinggi, minimal semeter. Muncratnya harus trot, tinggi banget. Harus trot. Iya. Siap muncrat, ayo. Siap. Siap, Mas, trot. Ya. Kurang, tinggi lagi. Gimana tur kali ini, Kang? Tur kali ini lumayan seru banget. Seru banget. Naik jeep lewat trek berair ya. Iya, betul bisa sekali. muncrat trik. Sampai basah Sampai nih. basah. Terus Patrick sendiri merasakan sensasi ya bagaimana, Trik? Seger banget, terus seru karena ini cukup kenceng tadi ngelewatin airnya. Jadi wajib coba kalau misalnya ke Merapi, nyobain lava jeep tour ini. Luar biasa. Luar biasa. Sangat recommended. Beda banget deh. Beda banget. Kita berada di Sabin by Second Living Jogja. Berwisata jeep Merapi cukup menguras tenaga. Waktunya melepas lelah dan berpisah di Sabin by Second Living. Hai Lur, nah, sudah 3 hari kita menelusuri Sumbu Filosofi Yogyakarta. Rasanya 3 hari itu belum cukup ya, Iya, Dek Patrick ya? Kang. Terlalu banyak untuk 3 hari itu sepertinya kurang ya, Kang. Masih banyak lagi tempat yang sangat bagus, yang sangat rekomendasi untuk dikunjungi. Baik itu ada kegiatan budaya, kearifan lokal, juga keindahan Wisata alam. alam. Ya, Sumbu Filosofi Jogja selain konsep tata ruang,
sumbu filosofi Jogja itu juga syarat akan makna, yaitu keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Selain itu melambangkan perjalanan manusia dari lahir hingga dewasa, menikah lalu melahirkan, dan juga perjalanan tentang manusia menjadi dewasa dan mapan. Luar biasa Lur, dan tentu Jogja berhati nyaman dan istimewa. Beda banget. Beda banget. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya.